Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah perdebatan panjang lebar, akhirnya langit pasrah dan mengiyakan kemauan Jingga. Gila memang, tapi setelah langit pikir-pikir, tidak ada salahnya juga. Anggap saja dirinya sedang melalui proses melupakan biru, yakni dengan membuka lembaran baru bersama Jingga. Walaupun Jingga dan biru sangat berbeda jauh dan bertolak belakang, namun langit akan berusaha. Terbukti setelah dirinya beberapa kali bertemu dengan Jingga, ia sudah tidak pernah lagi memikirkan biru ketika hendak tidur. Yang ia ingat adalah rasa kesal setelah kalah berdebat dengan Jingga. Dan kini ia akan berusaha membuat momen yang tidak akan menguras emosinya dengan Jingga. Hanya itu. Baiklah, sekarang kamu turun, usir langit lagi yang entah sudah keberapa kalinya. Langit melirik jam di tangannya yang sudah menunjuk angka 10 lebih. Itu berarti dirinya sudah memarkirkan mobil di depan kosan Jingga 1 jam lebih. Namun ternyata Jingga tidak mau turun sama sekali. Jingga mau ikut Om aja ya, pinta Jingga menatap penuh permohonan. Gak bisa, tolak langit dengan cepat. Kamu punya tempat, kenapa harus ikut aku? Aku sudah mengantarkanmu ke sini, jadi sekarang turunlah. Ih, Om gak peka banget, sumpah. Aku kan mau deket sama Om. Ayo dong, masa Om tega biarin aku tidur di sini dalam keadaan perut lapar? Kalau nanti malam aku lapar, terus mau cari makan keluar, diganggu preman, diperkoh. Cukup, seru langit memotong ucapan Jingga. Lagi-lagi ia menghela nafasnya kasar. Mencoba lebih sabar menghadapi Jingga itu sangat tidak mudah ternyata. Dengan terpaksa, langit akhirnya membawa Jingga ke apartemennya. Jingga pun bernafas lega karena pada akhirnya ia bisa pergi meninggalkan kosan itu. Setelah mobil berjalan, ia pun langsung terdiam dan menyandarkan kepalanya pada kaca kembali hingga membuat langit mengernyit bingung mengapa sikap Jingga bisa tiba-tiba berubah seperti itu. Bagaimana perut kamu? Masih sakit? Tanya langit memecah keheningan. Sakit, makanya Jingga diem, jawabnya lemah sambil memejamkan mata. Mau ke rumah sakit, tawar langit sedikit khawatir hingga membuat Jingga langsung membuka matanya dan menatap ke arah langit. Gak mau, nanti juga sembuh kok kalau udah dikasih makan. Jadi Om traktir Jingga makan ya, kata Jingga dengan mata berbinar. Langit menghela nafas kembali, ia pun menganggukkan kepalanya. Mau makan di mana? Sudah jam segini, banyak restoran yang sudah tutup. Makan sate aja mau nggak Om? Jingga ada tempat recommended sate terenak di Jakarta. Om pasti nggak tahu. Di mana? Tanya langit lagi, mengerutkan dahinya. Nggak jauh kok dari sini. Nanti ada pertigaan kedua, belok aja kiri. Di situ tempatnya. Enak deh. Langit pun menganggukkan kepalanya dan mengikuti arahan Jingga dan sampailah mereka di sebuah warung tenda kecil lengkap dengan gerobak sate dan meja. Jingga segera turun dan berlari menuju tukang sate. Wajahnya langsung berbinar begitu menghirup aroma sate. Pak Deh, mau 3 ya? Yang satu jangan pakai lontong. Aku duduk di sana ya, kata Jingga memesan makanan. Baik, Neng, jawab penjual sate tersenyum karena memang sudah hafal dengan pesanan Jingga. Biasanya Jingga datang ke sana bersama Nadine. Ia memang selalu pesan 3 porsi, untuknya 2 dan Nadine 1. Makanya penjual sate itu pun sudah hafal dengan kemauan Jingga yang sebenarnya banyak permintaan. Kita hanya berdua, kenapa pesan 3? Untuk siapa? Tanya langit setelah mendudukkan dirinya di bangku plastik depan Jingga. Jingga yang sedang mengelap meja dengan tisu langsung mendongak menatap langit.
Buat Jingga lah Om, anggap saja yang satu jatah makan siang tadi dan satu lagi jatah makan malam. Imbuhnya tersenyum lebar. Langit hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab ucapan Jingga, karena sesungguhnya dirinya juga sangat lapar. Terlebih ketika ia mencium aroma sate, membuat cacing di perutnya ikut berdemo. Setelah selesai makan, Langit pun segera membawa Jingga ke apartemennya. Langit berpikir bila Jingga sudah makan akan kembali aktif lagi seperti sebelumnya. Namun ternyata dugaannya salah. Masa aktifnya hanya ketika makan saja, dan kini gadis itu bahkan sudah tertidur dengan begitu nyenyak di dalam mobil, membuat Langit hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar. Bodoh, gila, sepertinya aku memang kurang kerjaan sampai mau bawa bocah rusuh pulang ke apartemenku, umpat Langit berdecak kesal. Setelah beberapa saat, kini mobil Langit sudah sampai di basement apartemennya. Jingga, bangun! Langit mengguncang tubuh Jingga dengan pelan, namun tubuhnya malah semakin meringkuk. Lagi-lagi, Langit hanya bisa menghela nafas dengan kasar. Setelah beberapa kali ia mencoba untuk membangunkan Jingga, namun gadis itu masih tak berkutik sedikit pun. Hingga akhirnya dengan terpaksa, Langit pun memilih untuk menggendong tubuh Jingga menuju kamar apartemennya. Sungguh merepotkan, gumam Langit berdecak ketika setelah melepaskan Jingga di atas tempat tidur. Langit pun langsung menutup tubuh Jingga dengan selimut, karena rok yang Jingga kenakan begitu pendek ketika sedang dalam posisi tidur. Tak ingin berlama-lama berada di sana, Langit pun segera bergegas untuk keluar dan menuju kamar di sebelah. Namun baru beberapa langkah ia hendak keluar, tiba-tiba ia mendengar suara lengguhan dari Jingga yang memanggil namanya. "Om," panggil Jingga lirih. "Ada apa lagi sih?" serunya dengan kesal. "Om, perut Jingga sakit," rengeknya persis seperti anak kecil. "Sakit kenapa lagi? Lapar, jangan ngaco. Kamu tadi sudah makan 3 porsi sate, jangan bilang kamu masih lapar." "Bukan lapar," keluh Jingga sedikit kesal. "Om, apalagi Jingga? Cepat katakan, aku lelah dan ingin tidur." "Om punya pembalut nggak?" tanyanya menggigit bibir bawah. "Menurutmu untuk apa aku mempunyai barang seperti itu?" seru Langit menggelengkan kepalanya begitu kesal. "Kau pikir aku laki-laki apaan, hah?" Om, jangan marah-marah, kenapa sih? Jingga kan cuma nanya, kali aja Om punya," lirih Jingga. "Kayaknya ini Jingga keluar deh Om, sakit banget Om," keluh Jingga merintih sambil memeluk kakinya. "Kenapa kamu gak bilang dari tadi kalau datang bulan, kita bisa mampir supermarket untuk membelinya?" Garam Langit menahan emosi. "Sekarang juga Om bisa beli kok ke supermarket 24 jam daripada spray Om jadi," kata Jingga memanyunkan bibirnya. "Cukup, hentikan," potong Langit dengan cepat. Dengan terpaksa, akhirnya Langit kembali menyambar kunci mobilnya yang sudah ia letakkan di meja dan bergegas keluar apartemen lagi. Sementara itu, Jingga yang melihat Langit pergi juga ikut menghela nafas berat. Ia berusaha bangkit dari tempat tidur dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri akibat menstruasinya yang datang dadakan. "Kau datang di waktu yang sangat tidak tepat," keluh Jingga sedikit kesal, karena setiap kali Jingga datang bulan, maka dirinya akan merasakan sakit yang luar biasa pada bagian perut serta pinggangnya. Dan biasanya yang merawatnya ketika datang bulan adalah ayah Faris. Dengan telaten yang penuh perhatian, ayah Faris pasti akan membantu mengusap pinggang Jingga hingga membuatnya tertidur.
Dan kini ayahnya sedang mengantarkan Bunda terapi ke Dokter Gunawan yang berada di luar kota. Maka dari itu, Jingga enggan pulang ke rumah. Dan ia juga sudah mengatakan kepada sang ayah bahwa akan menginap di kosan Nadine.